kita hidup di dunia itu kita bisanya adalah menerima dan menjalani, menerima dan berikhtiar gitu. Urip kui urup. Urup. Yen ora urip, Yen ora urip berarti ora urup. Ayah, inilah anakmu yang ingin melanjutkan perjuanganmu. Ayah. Pernah mendapat amanah dan kepercayaan untuk menjabat sebagai staf khusus Kementerian Perdagangan di era Enggar Tias Sohlukita, dan beliau juga sangat mencintai dunia fotografi. Siapa ya? Penasaran kan pemirsa? Nah, simak terus perbincangan kami yang sangat seru ini dalam Perempuan Parlemen. Eva Yuliana MSI lahir di kota Semarang pada tanggal 23 Juli 1973. Sang ibu yang saat itu masih menjadi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Semarang di usianya yang ke-70 tahun adalah salah satu alasan mengapa ia sangat bersemangat di seluruh kegiatan organisasi dan sosialnya. Kepribadiannya yang supel dan mudah bergaul membuatnya disenangi di seluruh lapisan masyarakat. Ibu, Alhamdulillah baik. wah, Ibu cantik sekali deh. Baik, hari dari ini mana? deh. Tadi abis dari ruangan juga. Kebetulan kan memang udah janjian sama Ibu harus ketemu jam segini. Itulah ya. Coba. Ibu senang sekali deh ketemu Ibu. Kalau misalnya tadi kan udah bilang nih kepada pemirsa, Ibu tuh akan bertemu dengan sosok perempuan yang sangat cantik sekali, salah satu anggota DPR RI. Yang pasti sebelah saya lebih cantik. Bisa aja. Ibu kalau misalnya nih Bu, sebelum nanti kan kita akan ke ruangan Ibu, boleh ya? Dengan senang Lihat hati. ruangan Ibu. Tapi kalau misalnya nih gedung hijau ini menjadi salah satu juga setidaknya banyak sekali yang ingin juga bisa menjadi salah satu anggota DPR RI. Ibu sudah berdiri di sini sekarang, sudah duduk di gedung ini. Apa sih yang pertama kali mencetuskan diri Ibu atau men-trigger diri Ibu ingin jadi seorang anggota DPR? Sebetulnya simple dalam hidup saya, Mbak. Satu kata bermanfaat. Nah, Bermanfaat. untuk bermanfaat itu kan orang banyak jalan, banyak cara. Nah, tergantung masing-masing yang dihadapi itu caranya seperti apa. Mungkin kalau Mbak Yus bermanfaatnya caranya sebagai presenter, kemudian menyampaikan kepada publik apa yang bisa disampaikan. Misalnya hari ini ketemu saya, Ya. hikmah-hikmah apa yang kemudian bisa disampaikan melalui TV Parlemen gitu kan. Nah, sedangkan saya salah satu cara saya untuk bermanfaat adalah menjadi anggota dewan atau menjadi wakil rakyat. Ya, itu yang ada di hadapan saya. Kesempatan tidak datang dua kali. Ketika kesempatan itu datang untuk kemudian saya mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, nah itulah yang saya lakukan dan saya berusaha melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan dan hasilnya seperti sekarang ini. Kesempatan tuh memang nggak datang dua kali sih ya Bu ya. Iya. Tapi ternyata Ibu sempat merasakan 2 kali kampanye. Betul. Iya. Nah pasti ada perjuangan, pasti juga ada rasa kecewa saat itu, pernah gagal itu. Iya. Apa yang membuat kita itu bisa jauh lebih semangat lagi untuk bisa naik dari atau misalnya keluar dari sebuah kegagalan? Gagal itu adalah hal yang biasa. Kegagalan itu kan keberhasilan yang tertunda katanya. Ya. Tergantung pada saat itu. Kalau pada saat seketika gagal, seketika pada saat momen itu pasti ada rasa kecewa, ada rasa kesel, ada rasa macam-macam yang tidak nyaman pasti. Nah, tapi kalau kemudian itu hal yang wajar, yang manusiawi. Tapi ketika kita sudah masuk pada tahapan bahwa kita harus segera menelan apa yang kita hadapi itu dan kemudian kita kalau bahasa sekarang itu move on gitu. Kita berpikir bahwa apa sih hikmah di balik ini? Gitu. Apa sih hikmah ketika kita tersandung kerikil? Apa sih hikmah ketika kita kadang-kadang kejedut gitu ya? Nah, setelah itu kan setelah kita tahu hikmahnya apa, maka kita akan melakukan yang lebih baik lagi dari itu. Melakukan yang lebih baik lagi. Selalu tuh banyak sekali, Yus, ataupun sering sekali dengar ya memang harus melakukan yang lebih baik lagi. Kalau dikaitkan dengan Ibu sekarang juga duduk di Komisi 3 DPR RI, kalau kita bicara mau apa sih yang akan kita perbuat untuk lebih baik lagi, apa yang berkaitan dengan komisi yang sekarang?
Kalau sekarang saya ada di Komisi 3, Mbak Yus, di mana Komisi 3 itu kaitannya dengan hukum dan HAM. Apa yang lebih baik, ya apa yang lebih baik yang bisa saya lakukan untuk saya dengan mitra-mitra di Komisi 3 itu bisa kemudian bisa lebih baik lagi ke depan. Bukannya sekarang ini kita seperti sama persis dengan slogan atau tagline dari partai saya, dari Nasdem, yaitu perubahan. Mari bersama-sama dengan saya menciptakan yang lebih baik dari ini. Lebih baik untuk siapa? Ya menciptakan lebih baik untuk saya, untuk para konstituen, untuk umat, dan untuk bangsa ini. Karena saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya mesti melakukannya dengan, misalnya saya ada dalam Komisi 3, maka saya akan melakukannya dengan mitra. Saya melakukannya dengan seluruh anggota Komisi 3. Dan kalau sudah di Dapil, saya melakukan dengan siapa? Saya melakukan dengan mitra dan seluruh masyarakat. Kira-kira begitu. Daerah pemilihan Ibu Jawa Tengah 5. Saya Jawa Tengah 5, Mbak. Ada Sukoharjo, Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Iya. Masing-masing dari daerah-daerah tersebut atau kabupaten tersebut ini pasti masih perlu banyak bantuan, setidaknya dari tangan Ibu juga. Iya. Nggak mudah untuk mengcover daerah-daerah pemilihan yang kalau kita lihat daerah demi daerah ini cukup luas juga. Iya. Bagaimana Ibu bisa mengaturnya bahwa kalau kita bicara adil untuk masing-masing daerah tersebut? Iya. Adil itu kan tidak, konsep adil itu menurut saya bukan kemudian semuanya rata. Bagi saya konsep adil itu ya mana yang membutuhkan sesuai yang membutuhkan kita berusaha untuk bisa memberikan. Namun tidak semua yang dibutuhkan kita pun juga bisa memberikan gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi adil itu bukan selalu hanya dihitung lihat jumlah. Satu ya sama satu itu berarti adil. Bukan equal secara jumlah. Secara jumlah. Tapi adil dilihat dari sebuah kebutuhan yang memang dibutuhkan, terutama di daerah-daerah tersebut. Tapi kalau misalnya nggak mungkin nggak ada kendala, nggak mungkin ada nggak hambatan. Pasti ada kan yang namanya kesulitan. Iya. Apa Bu hambatan dan kesulitan yang sampai saat ini kalau ketemu para konstituen tuh di Dapil tuh yang masih Ibu alami itu apa Bu? Kesulitannya adalah ketika mereka meminta sesuatu, butuh sesuatu, dan saya belum kuasa untuk memberi, itu saya merasa berat di situ. Masih ingat salah satu contohnya, meminta sesuatu atau misalnya mengharapkan sesuatu, sesuatunya apa Bu? Jadi misalnya kemudian ada satu bangunan atau jalan yang kemudian itu harus diperbaiki, harus dilengkapi. Saya bukan dalam komisi untuk bidang infrastruktur, sehingga ketika permintaan itu disampaikan pada saya hanya bisa, saya akan berkomunikasi atau saya akan menyampaikan pada kawan-kawan yang di komisi tersebut gitu. Nah, bagi saya itu satu hal yang berat karena saya tidak bisa memberikan jawaban secara langsung gitu ya. Saya masih pasti harus memperjuangkan lagi untuk menyampaikan ke komisi yang lain. Itu salah satunya. Ya, karena nggak semuanya bisa kita tampung ya Bu ya. Betul. Karena kan sesuai juga dengan tugas dan tupoksi Ibu di komisi yang memang sudah ditugaskan oleh partai. Iya. Nah, kalau misalnya meminta sesuatu, terus udah gitu ingin adil. Sekarang saya juga mau meminta sesuatu, pemirsa. Ruangan Ibu. Ayo. Soalnya nih, Ibu ini suka sekali nih ya dengan kondisi yang warnanya hijau. Tapi nggak juga sih, sebenarnya sih identiknya mungkin dengan alam. Ya, tapi dia masih dirahasiakan karena kita akan masuk atau langsung naik ke lantai 22 ke ruangan Ibu. Saya akan langsung melihat seperti apa sih ruangan Ibu Eva Yuliana. Boleh langsung ya Bu ya? Boleh, tapi sebelum kita ke ruangan Mbak, saya pengen cerita. Apa? Saya adalah orang Jawa. Dalam nasihat Jawa itu yang saya pegang salah satunya adalah urip kuwi urup. Urup. Yen ora urip, berarti ora urup. Artinya adalah urip itu hidup, urup itu menyala. Jadi hidup, yang namanya hidup itu adalah menyala, harus menyala. Ketika tidak menyala, maka itu namanya bukan hidup. Gimana pemirsa? Urip ora uruk. Saya belum hafal. Hidup itu harus menyala. Kalau belum menyala atau tidak menyala, itu namanya bukan hidup. Ya. Urip kuwi urup, nek ora urup, yen ora urup berarti ora urip.
Dalam itu loh pemirsa, dalam banget. Harus dibahas nanti. Harus Dan dibahas. panjang sekali PR-nya. Panjang sekali PR-nya dan harus tinggi naik ke lantai dua-duanya. Kita akan kembali ya langsung ke ruangan Ibu dan kemana-mana masih di Perempuan Parlemen. Kita ke atas Ibu. Yuk. Dari sang ibu, perempuan yang berdomisili di Kebon Baru, Jakarta Selatan ini merupakan keturunan ke-16 dari Panembahan Senopati, raja pertama dari Kerajaan Mataram. Meski demikian, anak pertama dari pasangan Haji Umar Jatmika dan Hajah Muslimatin yang keluarga besarnya berasal dari Keprabon Solo, ia tidak pernah sekalipun dimanja dengan seluruh fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, kita sampai di ruangan Ibu nih sekarang. Silakan Yus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pemirsa, sekarang saya sama Ibu Eva sudah sampai di ruangan Ibu ya, di lantai 22 tinggi banget. Ini ruangan Ibu di lantai 22, tepatnya di ruangan nomor 2216. Betul. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau bertemu dengan Ibu Eva, boleh kesini? Boleh, silakan. Ini Welcome rumah kan ya? Iya. Nah, nih pemirsa, kalau misalnya saya mau ajak-ajak juga, izin ya Bu ya, mau Silakan. lihat-lihat semuanya nih, ini nih perempuanismenya Ibu keluar banget. Tapi lihat juga dong tuh ke jendela tuh ornamennya masih dengan warna hijau. Ya, belum lagi nanti di sebelah sana ada lagi masalah pohon-pohon dan bunganya juga warna hijau. Ini kalau misalnya melihat komposisi ini, Ibu suka warna hijau atau? Sebetulnya bukan warna hijaunya, Mbak. Saya suka beberapa warna ya. Namun nggak ada kan daun yang warnanya biru juga. Nah, gitu. Jadi saya lebih suka sebetulnya kembali kepada alam gitu. Biar kemudian mata kita ini di sini tuh selalu kembali pada alam. Mata kita itu dihibur sesekali, nggak cuma baca buku, ikut sidang ya, tapi kemudian mata kita itu dihibur dengan melihat yang hijau-hijauan, kemudian warna-warna indahnya bunga ya. Iya Bu, cantik-cantik. Biar hati kita juga indah. Iya benar-benar. Biar hati kita tuh indah loh pemirsa. Jadi kalau misalnya kembali ke alam, ini Ibu tuh punya apa namanya seperti slogan bahwa kita nantinya kan juga akan kembali ke alam. Setidaknya tuh kita selalu sadar ya Bu ya dengan keberadaan kita. Jadi kalau misalnya juga kalau di sini juga melihat ornamennya, walaupun misalnya mungkin karena yang Ibu di lantai 22 ya. Jadi kalau misalnya harus tanaman hidup agak sulit untuk bisa merawatnya dengan baik, apalagi kan Ibu juga harus menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPR. Jadi tetap mata itu supaya selalu melihat yang indah-indah. Kalau mata tuh selalu melihat yang indah, hati itu indah. Nah, itu kata Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, pemirsa menarik lagi pada saat misalnya melihat ini untuk apa namanya dekor untuk masalah ruangan. Kalau misalnya ke ruangan anggota DPR RI yang perempuan tuh pasti memang lucu-lucu deh gitu. Misalnya di apa hias-hiasnya ada lagi nih. Ini foto-foto pemirsa di zaman Ibu masih jadi staf khususnya Pak Enggar. Iya, saya Kenang-kenangan sebelum ya, Bu? saya sebelum jadi di sini anggota DPR RI, saya sebagai staf khusus Menteri Perdagangan, staf khususnya beliau Pak Enggar Tias kita. Terus ya ini biar kemudian saya kenang-kenangan ya Bu ya. saat betul itu ya. ketika ini adalah foto ketika awal Pak Enggar bulan-bulan awal mungkin mungkin 2 bulan pertama Pak Enggar menjadi Menteri Perdagangan. Sebetulnya ini fotonya nggak cuma saya ya, ada beberapa eselon 1 yang lain yang kemudian berfoto satu persatu, dan di antara para eselon 1 dan termasuk saya pada saat itu ini kita jadikan kenangan. Jadi kalau Mbak Yus nanti ke semua eselon 1 di Kementerian Perdagangan pasti ada foto ini. Oh, wah. Iya. Iya, kenang-kenangannya indah banget ya Bu ya. Iya. Wah, ini juga ini kapan? Ini kapan? Ini kan berarti kan foto diri close up. Ini kapan Bu? Iya, ini yang menarik dari foto ini sebetulnya bukan orangnya. Pada saat itu saya sedang dengan anak perempuan saya dan itu hasil cepretan anak perempuan saya. Yang menurut saya bagus. Jadi saya memang salah satu orang yang suka dengan
menikmati hasil fotografi ya. Hasil jepretan foto Iya. anak perempuan Anak perempuan ibu saya. yang Iya. ini bukan, yang ini bukan. Betul, Kalau betul. Usia berapa sih Bu? Sekarang dia ini pada saat itu dia masih SMP kali ya. Nah, Pada saat sekarang foto ini? iya, Oh masih kecil dong. Oh hebat. SMP. Oh enggak, ini SMA. Pas remaja. Tapi Oh. kalau ini pas Oh, waktu ini masih dia SMP, ya. Saat ini adik sudah SMA. Iya, sekarang dia sudah di kuliah SMA. Apakah memang adik suka untuk fotografi ya juga ya? Suka juga ya? Sebetulnya nggak terlalu, cuman saya suka aja dengan hasilnya gitu. Bukan persoalan siapa yang difoto, tapi hasil jepretannya yang tidak sengaja itu ternyata bagus. Apa ini juga ada hubungannya Ibu kayaknya sepertinya suka traveling hobinya? Ya sedikit lah. Hiburan kita apa Mbak kalau nggak traveling dengan anak-anak Kalau ya? traveling lebih suka sama siapa? Sama anak-anak teman-teman, pastinya. anak-anak atau sama siapa? Saya lebih suka dengan anak-anak, kemudian ibu saya, kemudian dengan adik-adik saya gitu. Saya biasanya kalau traveling rombongannya banyak begitu. Selalu mengutamakan keluarga. Nah berarti yang harus saya tanyakan masalah dengan keluarga. Kemana-mana traveling keluarga. Tapi memang untuk masalah cinta fotografi pemirsa lihat deh. Ini tuh ibu sampai punya satu ini ya, satu frame fotografi yang semuanya ibu. Ibu ada lagi di meja, ibu lagi berdiri, ibu lagi dengan tulisan love. Terus udah gitu ibu juga di belakang bangku, di belakang bangku. Ini Siapa yang adalah bikin, Bu? ini hadiah dari dulu staf saya. Staf saya ketika di lucu Kementerian deh. Perdagangan dan sekarang dia menjadi salah satu staf di KDEI. KDEI itu seperti fungsi KBRI yang ada di Taiwan. Nah, sekarang dia ada di sana. Sebelum dia berangkat ke Taiwan, dia meninggalkan saya. Ini saya agak terharu ketika membaca. Coba baca deh. Saya bacakan karena ibu punya satu rasa pemirsa dari foto ini. Dear Bu Bos, oh Ibu Bos, Dear Bu Bos ya. With you I have seen better days, but I've also seen worse. I don't have everything that I want, but I do have all I need. Few days I woke up with some ache and pains, but I still can laugh through that days. My life may not be perfect, but I'm blessed to have a lesson life from you. May Allah always protect you in dunia till jannah. Amin. Duduk ya Bu. Ya, yuk silakan. Aduh. Nah, setelah tadi lihat foto-foto Bu ya, kayaknya kalau misalnya melihat dengan kondisi tadi, ngobrol-ngobrol sama Ibu, justru mendapatkan catatan penting deh. Sebenarnya seberapa besar sih peran dari keluarga terhadap keberhasilan Ibu? Nah, kalau soal keluarga nih Mbak, agak panjang sebetulnya ya kalau saya pengen cerita. Tapi bagi saya, kita semua, tidak hanya saya, itu kan kita berangkat dari keluarga. Iya. Nah, pulang pun kita juga pada keluarga, gitu. Pada saat kita lahir pasti disambut dengan keluarga. Pada saat meninggal, kita pun dihantarkan oleh keluarga. Jadi bagi saya, keluarga itu sangat melekat dengan segala langkah kita. Jadi doa keluarga, dukungan keluarga, ridhonya keluarga pada kita itu menjadi penentu langkah-langkah kita di dalam semua langkah, semua tahapan. Kalau dari orang tua, bagaimana seorang ayah dan ibu juga bisa menerima dengan karir anaknya yang sekarang? Jadi pada saat lalu sebetulnya pada saat saya masih SD gitu ya, SD, SMP. Almarhum ayah saya itu pernah menyampaikan begini, jangan sampai kamu di dunia politik gitu. Mungkin karena pada saat lalu ayah saya mempunyai trauma politik tertentu gitu ya di zaman beliau gitu. Persisnya saya nggak tahu, tapi bagi ayah merasa politik itu tidak baik gitu. Jangan sampai kamu di dunia politik itu. Tapi dengan berjalannya waktu ketika saya mahasiswa, saya menjadi ya bersama dengan kawan-kawan saya bagian dari aktivis, dan kemudian setelah saya terjun dalam dunia politik, dengan berjalannya waktu ayah saya menerima bahwa oh ya,
memang tidak semuanya itu adalah hitam, memang tidak semuanya itu salah gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian positif yang memang bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk umat gitu. Nah, di poin itulah kemudian saya meyakinkan pada ayah saya bahwa dengan politiklah sebetulnya kita bisa lebih bermanfaat untuk umat. Salah satu jalan bermanfaat adalah politik. Nah, walaupun mungkin pertama-pertama ayah sebenarnya sudah memesankan jangan sampai masuk dunia politik. Iya. Untuk bisa kita itu sebagai seorang anak membuktikan bahwa saya tuh sebenarnya bisa loh di dunia politik, tidak seperti yang ayah pikirkan atau seperti yang ayah bayangkan, bahkan ayah takutkan atau khawatirkan. Iya. Pasti ada perjuangan, Bu. Tidak mungkin untuk ibu meyakinkan ayah bahwa saya bisa berhasil di dunia politik tidak seperti yang ayah bayangkan. Iya. Perjuangan apa yang paling diingat? Saya tidak mengingat persisnya itu perjuangan apa ya, tapi bagi saya bahwa saya meyakinkan pada ayah saya, almarhum ayah saya dan ibu saya gitu, bahwa saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Nah, pada saat itu, dan saya punya satu prinsip lagi, Mbak, bahwa kita hidup di dunia itu kita bisanya adalah menerima dan menjalani, menerima dan berikhtiar gitu. Nah, ketika yang ada di depan saya adalah jalan politik, maka itulah yang saya terima dan kemudian saya ikhtiarkan untuk saya lakukan yang terbaik dengan jalan saya. Menerima kemudian ikhtiar. Menerimanya juga apalagi di dunia politik ini tidak mudah. Apalagi ibu masuk dunia politik sebagai seorang perempuan. Dan apalagi nanti ikhtiarnya untuk kebaikan orang banyak, tapi juga tidak terlepas untuk kedua anak ibu. Iya. Yang satu yang saya tadi lihat di foto kakak laki-laki, seorang laki-laki, adik seorang perempuan. Apa yang akan ibu berikan untuk kedua anak sayangan ibu? Masing-masing anak pasti mempunyai jalan masa depan masing-masing. Masing-masing anak pasti sudah ada jalan hidup yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Saya tidak bisa mengatur jalan hidup anak saya. Namun yang saya tanamkan pada anak saya bahwa inilah ibu Muna dengan apa adanya, yang punya niatan dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik ya pada jalan yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Saya tidak bisa memutuskan atau saya tidak bisa memaksakan anak bahwa ini loh nak, jalan politik ini yang terbaik dan kalian harus mengikuti jalannya Bunda. Tidak bisa saya menyampaikan seperti itu kan gitu. Namun kita nggak tahu anak kita akan bagaimana. Yang terpenting adalah bagi saya menitipkan pada Tuhan, saya yakin pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak saya di masa depannya. Itu saja. Tidak mudah juga sebagai seorang anak untuk bisa menerima ibunya menjadi seorang politikus ya Bu ya, mungkin saja. Nah, kalau ini mungkin Mbak Yus harus tanya sama anak saya, tapi alhamdulillah sejauh ini anak saya merasa baik-baik saja gitu. Jadi nggak pernah mengeluh dan juga nggak pernah memprotes saya gitu. Malah ada satu hal yang saya ingin sharing ya dengan Mbak Yus ya, yang membuat saya terharu. Ketika saya diminta oleh Pak Menteri Perdagangan pada saat itu, Pak Enggar Tias Tolukita. Pak Enggar manggil saya, kemudian Pak Enggar minta, kamu bantu saya untuk menjadi staf khusus pada saat itu. Pada saat yang sama saya sebetulnya sedang mempersiapkan untuk berlibur dengan anak-anak saya. Nah, anak saya langsung menyampaikan, ketika saya sampaikan ke anak-anak saya ceritakan, nak, Bunda begini tadi gitu. Anak saya menjawab, Bun, saat ini Bunda adalah bukan sepenuhnya milik kami. Saat ini Bunda adalah bagian dari milik negara dan bangsa, sehingga kami bukan lagi menjadi prioritas Bunda. Prioritas Bunda adalah bangsa dan negara. Itu benar Mbak, itu dua anak saya itu, ini demi Tuhan anak saya menyampaikan itu. Itu membuat saya terharu dengan kematangan anak saya untuk mengenali ibunya itu seperti apa gitu, ibunya bagaimana, dan malah justru menyarankan pada ibunya untuk melakukan hal yang menurut saya tidak lazim anak-anak melakukan itu gitu. Saya bangga dengan statement anak saya pada saat itu. Terharu sekali mendengarnya pemirsa, bahwa
di saat memang sudah merencanakan sebuah liburan bersama keluarga, terutama dengan anak-anak kesayangan, dan kemudian ada tugas yang sudah menanti, dan ternyata anak-anak berjiwa besar untuk bisa menerima dengan lapang dada, dan bahwa sadar ibunya ini memang lebih dibutuhkan untuk bangsa dan negara. Dan yang meng-cancel atau membatalkan perjalanan untuk berlibur justru anak saya, bukan saya. Anak saya bilang sudah nggak usah berlibur karena itu tadi, dia bilang. Dan sampai saat ini pun saya rasa kedua anak saya berkomitmen yang sama. Pemirsa, sampai tidak bisa berkata apa-apa karena juga di satu sisi juga saya sebagai seorang ibu. Kalau misalnya memang nanti di posisi itu dan setidaknya mendengarkan kata langsung dari bibir dari seorang anak ini, rasanya memang dada tuh bisa sesak sesaat ya Bu ya, terharu, bahkan bangga terhadap anak-anak yang bisa berjiwa besar menerima apa adanya, keadaannya memang apa adanya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Perempuan Parlemen. Pemirsa, selalu ingat atau selalu kembali ke alam. Ibu Eva mengatakan seperti itu, karena saya yakin kalau yang namanya bicara keindahan alam sesuai dengan keindahan hati ibu. Setuju nggak, Bu? Nah, tapi pemirsa, di segmen terakhir ini saya harus banyak menggali lagi untuk masalah keindahan hati seorang perempuan yang bernama Eva Yuliana. Ya, Ibu, kita ngobrol lagi. Benar nggak Bu tadi puisinya? Keindahan hati. Waduh, Mbak, itu semoga menjadi bagian doa terindah saya di hari ini. Amin, amin ya Bu ya. Semuanya indah-indah pokoknya untuk kita semua, untuk Amin. Ibu khususnya. Amin. Ibu mengatakan Ibu sangat terharu dengan kedua buah hati Ibu, Ali dan Aska. Di saat sudah merencanakan sebuah liburan yang tadinya mau senang-senang, ternyata memang harus ada tugas negara yang lebih diprioritaskan. Anak-anak berkata bahwa Ibu perlu untuk melaksanakan tugas tersebut karena Ibu dibutuhkan untuk negara saat ini. Kalau saya boleh minta tolong sama Ibu, apa yang sebenarnya mau Ibu katakan kepada Ali dan Aska? Kalau tadi Ibu mengatakan, tidak semua saya bisa katakan kepada anak saya yang sebenarnya saya rasa. Tapi kalau di momen kali ini, Ali mungkin lagi kuliah, Aska juga mungkin lagi kuliah. Tapi saya secara pribadi ingin meminta izin Ibu memberikan rasa sayang Ibu kepada kedua buah hati yang sudah begitu sangat berjiwa besar untuk menerima. Andai kedua anak saya sekarang ada di sini, saya ingin bilang ke mereka, anakku, hidup Bunda untuk kalian. Kalian berdua kebanggaan Bunda. Kalian semangat hidup Bunda. Tanpa kalian, Bunda tidak seperti ini hari ini. I love you forever and ever. Saya jadi ikut terharu jadi pemirsa. Aduh, maafkan ya Bu. Enggak apa-apa, terima kasih. Makasih juga saya bisa mengungkapkan isi hati untuk anak saya. Kenapa saya minta satu hal yang begitu luar biasa dari Bu Eva, pemirsa? Karena di segmen sebelumnya saya sempat melihat satu foto yang tadi diberikan oleh salah satu staf beliau. Di situ ada sebuah kalimat yang sangat menggugah hati saya, bahwa staf ibu mendapatkan pelajaran kehidupan yang begitu luar biasa dari sosok ibu. Itu berarti memang tidak mungkin seorang anak bisa menerima kondisi orang tuanya apa adanya kalau memang tidak bermula dari hati indahnya seorang ibu. Thank you. Terima kasih. Aduh, jadi kita ada adegan. Ya, Terima kasih, Mbak.
setelah adegan agak terharu ini pemirsa, kita tidak mengatakan ini sedih loh, karena ini memang Ya. haru hati seorang ibu. Ini adalah keindahan. Ini adalah sebuah keindahan. Jadi hal-hal yang mengeluarkan air mata bukan berarti sebuah kesedihan. Iya. Karena sebuah keindahan itu bagaimana kita melihat baik buruknya dari kacamata atau persepsi masing-masing orangnya. Iya, gitu ya, Bu, betul. ya. Nah, kalau misalnya kita bicara almarhum ayah masih ada, apa yang ingin disampaikan? Wow, kalau itu Ayah, 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 inilah anakmu yang ingin melanjutkan perjuanganmu. Ayah, tanpa ayah, tanpa doa ayah, walaupun sekarang ayah sudah tidak ada lagi bersama kami, namun saya yakin ayah menyertai kami dengan doa-doanya dan spiritnya. Ayah, jangan pernah tinggalkan kami, karena kami semua membutuhkanmu. amin. Semoga jalan ayah selalu terang ya. Amin, amin. Amin. Pemirsa, tak heran jika ibu di awal acara juga mengatakan bahwa kemana-mana selalu bersama keluarga. Ternyata betul, saya mendapatkan satu hal yang paling berharga, bahwa dukungan keluarga itu sangat besar untuk keberhasilan kita. Walaupun mungkin orang tua kita sudah dipanggil atau sudah menghadap ke Maha Kuasa, bukan berarti semuanya hilang, karena spiritnya akan selalu ada bersama kita. Yakin itu. Itu kita perlu yakin dan harus yakin. Ya, menutup dari Perempuan Parlemen edisi pada saat ini pemirsa, ini saya duduk bersama benar-benar perempuan sejati loh ini. Sosok perempuan sejati yang punya hati yang sangat indah. Next kayaknya mah harus belajar dari ibu. Tapi sekarang saya bagian ngerjain beliau ya pemirsa ya, dengan sebuah kuis. Ibu harus berpikir cepat. Iis Oke. mau tanya, ibu jawabnya harus cepat, nggak boleh mikir 1 detik pun. Ya, Ya, jadi harus dijawab dengan cepat. oke. Saya butuh contekan ya pemirsa. Kalau ibu nggak boleh nyontek. Ibu, kalau misalnya pertama kali bangun yang dilakukan apa sih? Cari HP atau cuci muka atau sikat gigi? Lihat anak. Oh, lihat anak. Wah, nggak ada semuanya di sini. Oke, lihat anak. Biasanya anak di mana? Di kamar sebelah atau mereka sudah Mau sarapan? di sebelah, mau di sebelah saya, mau di kamar sebelah, mau di mana pun, saya lihat anak dulu. Pasti yang selalu dilihat anak. Iya. Biasanya bangun tidur mana yang dulu dilihat, Ali apa Aska? Aska. Yang sering banget tiba-tiba melek tuh pasti ada yang dilihat Kalau duluan. sekarang Aska. Sekarang lebih banyak Iya, Aska. karena Ali ada di Semarang. Oh Iya. iya, karena Ali masih kuliah di Semarang. Iya. Nah, kalau disuruh pilih sebagai seorang ibu, lebih suka mana? Pasar modern apa pasar tradisional? Dua-duanya Mbak, saya nggak bisa ninggalin. Pasar Oh. tradisional untuk mencari hal-hal yang nggak ada di pasar modern. Pasar modern karena ya untuk cuci mata. Oh iya, betul. Harus saya bikin pilihan ya, pasar tradisional apa mall? Salah. Ibu kalau disuruh pilih mendingan Semarang apa Solo? Atau Jogja? Solo. Atau Jogja? Solo. Solo kenapa? Solo membawa kenangan yang luar biasa bagi saya Solo itu kota yang indah, nyaman, damai. Kayaknya bernafas itu bisa lebih lega daripada kota yang lain. Kita harus Lebay kali diajak ya. Kita harus diajak ya Bu. Harus ya. dong. Kalau misalnya Oh. memang di sana tuh damai, kalau tinggal di Solo, Iya. kalau di sana di Orang Solo. Indonesia tidak lengkap kalau tidak ke Solo dulu. Nah, Nah. tuh catat, kita akan ke sana sama-sama Ibu. Ibu-ibu, kalau misalnya kita balik nih ke masa lalu nih ya, Kang Dius sepertinya kan sempat membaca nih biografi Ibu nih, termasuk salah satu aktivis organisasi, salah satu aktivis perempuan yang sangat aktif sekali di organisasi. Tapi Ibu kan juga kalau kita buka YouTube nih ya, kalau tidak salah YouTube-nya Bolone. Udah aku buka nih Bu. Bolone Mbak Eva Yuliana. Coba Iya. pemirsa nanti buka ya. Semuanya buka YouTube Bolone Mbak Eva Yuliana. Oke Mbak, kata-katanya sudah Mbak. Nah, di situ ternyata Ibu juga bisa menjalankan profesi saya sebagai seorang presenter. Oh iya. Penasaran kan? Aduh. Penasaran. Tapi kalau disuruh milih, kita tarik lagi ke belakang. Nah, enakan mana? Mau tetap jadi aktivis perempuan yang aktif di mana-mana, atau
Nah, jangan-jangan bisa jadi presenter terkenal nih. Mau yang mana? Nanti kalau saya jadi presenter ngeser Mbak Yus lagi. Enggak lah, Bu. Cuma jadi saingan. Enggak, Bu. Enggak. Mana yang mau dipilih? Apapun yang ada di depan saya, yang misalnya pada saat itu saya harus jadi presenter misalnya ya Mbak Yus, maaf bukan di TV Parlemen. Nah, misalnya saya harus jadi presenter, tentu saya harus belajar menjadi presenter yang baik. Kalau misalnya di depan saya harus menjadi seorang politisi pada saat ini, saya menjadi wakil rakyat, saya juga harus berusaha menjadi wakil rakyat yang baik. Pokoknya apapun yang di depan saya, bagi saya tidak ada yang tidak bisa kita pelajari. Tapi kalau ditarik ke belakang disuruh milihnya yang mana? Kalau dua-duanya ada di depan mata, kan disuruh pilih. Mendingan yang mana? Istikharah dulu berarti. Ini berarti pilihan berat. Ternyata kalau misalnya dikasih pilihan untuk yang ini, poin yang ini catat pemirsa. Sepertinya dua-duanya mau ya. Jadi aktivis perempuan juga, presenter juga. Jangan-jangan nanti anggota DPR juga, presenter juga. Jangan ya, Bu. Yang penting bermanfaat, Mbak, poinnya. Yang penting bermanfaat. Nah, ya betul. Tapi Bu, kalau yang terakhir, jujur tapi menyakitkan atau bohong demi kebaikan? Jujur. Jujur tapi menyakitkan loh, Bu. Jujur. Tetap lebih baik jujur walaupun menyakitkan. Jujur. Kenapa lebih memilih itu? Walaupun orang lain tuh bisa bilang itu sakit loh, Bu, rasanya. Ya. Karena orang bohong itu pada saatnya dia pun juga akan ketahuan kalau itu bohong. Nah, bagi saya jujur walaupun menyakitkan, tapi nanti setelah itu pasti kita akan menerima hikmahnya. Hikmahnya, belajar menerima hikmahnya. Ini kata-kata menerima, atau kalau dalam bahasa Jawa tuh ada yang bilang bahwa legowo itu memang udah di dalam dirinya ibu. Ibu tuh kayaknya udah legowo banget ya, Bu. Ayo, Bu. Iya. Lesson life, Bu. For me, Bu. Pemirsa, ini sudah dijawab semua, tapi Ibu curang. Poin keempatnya nggak mau dijawab. Pilihannya masa jadi presenter atau aktivis di organisasi nggak dijawab. Kayaknya nanti dijawabnya setelah segmen ini. Ibu terima kasih banyak waktunya pada hari ini, sangat senang sekali. Tapi kalau misalnya menyapa seluruh perempuan di Indonesia, Ibu tolong sapa dengan yang namanya keindahan hati Ibu. Tolong disebutkan ya Bu ya slogan kami. Maju terus perempuan Indonesia. Tapi karena Ibu ya berdarah dari kerajaan Mataram, Yus meminta tolong maju terus perempuan Indonesianya pakai semangat ini Bu, tapi pakai bahasa Jawa Bu. Maju terus perempuan Indonesia. Monggo sederek-sederek, dulur-dulur, putri Indonesia, mboten usah khawatir, ampun gentar, monggo sareng-sareng. Kalih kula Eva Yuliana, majukan Indonesia, bangga Indonesia, Indonesia ingkang dipun tresnani kita sedaya. Matur nuwun Bu. Aku bisa lah pemirsa, aku juga bisa loh jadi kayak tuh perempuan Jawa. Ya. Terima kasih banyak Ibu, senang sekali. Pokoknya nanti ya kalau misalnya kita bertemu lagi tolong diajarkan semua banyak hal yang indah-indah untuk Ius. Ya. Nah, sebetulnya kita saling belajar Mbak. Saya pun hari ini belajar banyak dari Mbak Ius. Terima kasih banyak Ibu. Pemirsa, kelembutan hati seorang perempuan itu menjadi sebuah ujian kadang untuk kita sebagai makhluk yang diciptakan sebagai seorang perempuan. Tapi yang namanya kelembutan dan keindahan dari yang namanya seorang perempuan itu tidak pernah luput dari juga bagaimana pancaran sinar dari energi yang dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, bagaimana ya kita bisa juga seperti Ibu Eva Yuliana, bisa selalu indah. Ingatlah sadar bahwa kita akan selalu kembali ke alam. Karena di ujung dari kehidupan kita akan juga kembali ke alam. Demikian edisi perempuan pada hari ini pemirsa. Saya Yusri Hayanti bersama Ibu Eva mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.